ada beberapa pertanyaan dari sahabat takwa yang masuk ke media kami. Di antaranya adalah tentang sholat fajar atau yang kita kenal dengan sholat sunat subuh. Ini memang ada sebuah hadis yang sangat kita kenal. Li khabari muslimin rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar itu lebih baik dari dunia sama isinya. Lalu apakah yang dimaksud dengan rak'atal fajri itu? Sama-sama kita maklum bahwasanya pengertian fajar ini ada 2. Ada yang disebut fajar kadzib, yaitu keluar sebelum datangnya waktu subuh, tetapi masih bagian akhir dari waktu isya. Kemudian ada fajar shadiq, ini tanda awalnya waktu subuh. Yang dimaksud dengan sholat fajar ada sholat sunat subuh. Karena itu kalau belum waktu subuh, ini tidak ada istilah sholat sunat fajar. Maka di antara penjelasannya adalah bahwa yang dimaksud sholat sunat fajar itu adalah sholat sunat subuh yang begitu besar pahalanya. Sampai ada ulama menjelaskan tentang kaifiat dalam sholat sunat subuh tersebut. Ada yang mengatakan nyebutnya sunat subuh, ada yang bilang sunat fajar, boleh juga sunatul bardi, boleh juga sunatul wusta. Menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya sholat wusta yang dimaksud dalam hafizu ala sholati ala sholawati wa sholatul wusta itu maksudnya sholat subuh. Maka berarti sholat fajar adalah sholat sunat subuh. Bahkan ada yang mengatakan sunatul ghadat, yang artinya ghadat itu pagi. Jadi dari penjelasan ini dapat kita pahami bahwasanya sholat sunat fajar itu adalah sholat sunat subuh yang begitu besar pahalanya. Ini sholat sunahnya. Tentu kalau bagaimana dengan sholat fardunya, ya lebih besar dari itu. Oleh karena itu sangat rugi sekali orang yang tidak mengerjakan sholat sunat subuh. Kita terkadang ketinggalan beberapa rupiah saja, menyesal. Tapi kadang sholat sunat subuh kita tidak kerjakan, tidak merasa kehilangan sesuatu. Padahal itu yang lebih besar dari dunia sama isinya. Karena memang ketika orang dipanggil Allah Ta'ala menghadap Allah, semuanya tidak berarti kecuali pahala yang kita dapatkan. Makanya pahala sholat subuh itu begitu besar dibanding dunia dan isi-isinya. Bahkan sebuah hadis menjelaskan, salah satu hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla rak'ataini khafifataini thumma sami'tuhu yaqul wa huwa jalisun. Ada satu riwayat bahwa Rasulullah SAW sholat 2 rakaat yang ringan. Kemudian kata sahabat, saya mendengar beliau membaca dalam keadaan duduk, Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin SAW a'udzubika minan nari. 3 kali beliau baca ini setelah sholat sunat fajar. Selanjutnya ulama menjelaskan apa surah yang dibaca dalam sholat sunat fajar tersebut. Pertama, rakaat pertama adalah Al-Kafirun, yaitu kuliah yang kita baca. Kemudian yang kedua, rakaat kedua Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad. Kemudian penjelasan lain mengatakan surah Al-Nashrah, Al-Insyirah, rakaat pertama. Keduanya Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sampai ada ulama yang mengatakan waqila man shallahuma bi alam wa alam lam yusibhu fi dzalikal yaumi alam. Orang yang mengerjakan sholat sunat fajar dengan membaca alam, arti alam nashrah dan alam taro, maka dia pada hari tersebut tidak akan tertimpa segala penyakit apapun. Oleh karena itu, bagi orang yang mengerjakan atau menjalankan sunat fajar, insya Allah Allah akan lindungi dari segala macam penyakit. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya yang dibaca dalam rakaat pertama yaitu salah satu ayat dari surah Al-Baqarah ayat 136 yang ayatnya Allah firmankan
qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu rakaat pertama. Adapun rakaat kedua surah Al-Imran ayat 64, yaitu ayatnya qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Jadi ada 3 versi ayat yang kita baca dalam sholat fajar ini. Oleh karena itu yang paling baik al-jam'u bainahunna, kita gabung semuanya baca dalam sholat fajar itu. Sehingga dengan susunan di rakaat pertama kita baca surah Al-Baqarah tadi itu, qulu amanna sampai akhir itu ayat 136, dilanjutkan alam nashrah dan dilanjutkan al-kafirun di rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua yaitu dari surah Al-Imran tadi ayat 64, lanjut alam tarah dan surah Al-Ikhlas. Sehingga semua apa yang warid tadi itu bisa kita laksanakan dengan baik. Sampai akhirnya ada ulama mengatakan wa man dawama ala iqra'atihima fihima zalat anhu illatul bawasir. Dalam I'anah 246 ini. Siapa yang melazimkan terus-menerus membaca ayat tadi dalam 2 rakaat salat fajar, hilanglah penyakit bawasir dari orang tersebut. Itulah para hadirin sekalian di antaranya tentang sholat sunat fajar. Pada waktu menjelang Ramadan datang, masih bisakah berpuasa sunnah seperti Senin Kamis? Karena ada juga yang bilang sudah tidak berpuasa. Sahabat taqwa rahimakumullah, maksudnya menjelang Ramadan adalah di bulan Sya'ban, yaitu puasa pada bulan Sya'ban yang kita kenal dengan istilah bulan Roah, yang akhirnya kita biasanya pada tanggal 15 mengadakan nisfu Sya'ban. Nah, ini bolehkah setelah nisfu Sya'ban kita masih melaksanakan puasa? Dalam 1 tahun yang tidak dibolehkan puasa itu ada 5 hari yang pasti, yaitu pertama pada hari Idul Fitri 1 Syawal, kemudian Idul Adha 10 Zulhijjah, kemudian hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu pasti haram, karena yang jelas Rasulullah menyatakan puasa hari itu adalah haram. Kata Nabi dalam hadisnya, hadza yaumani naha Rasulullah SAW an shaumihima. Ini 2 hari yang Rasulullah melarang puasanya, yaitu yaumu fitrikum min shaumikum, hari Idul Fitri, wal yaumul ladzi takuna fihi min nusukikum, yaitu hari Idul Adha. Kemudian dalam hari Tasyrik pun Rasul menyatakan demikian. Iz arsala Rasulullah SAW soihan yasihu fi mina alla tasumu hadzal ayyam. Janganlah puasa hari-hari ini. Artinya hari 11, 12, 13 Zulhijjah. Fa innaha ayyamu aklin wa syurbin. Itu katanya hari waktu untuk makan dan minum. Sahabat taqwa rahimakumullah. Jadi puasa setelah 15 Sya'ban atau salatul Sya'ban ini memang ada sebuah hadis yang menyatakan idzan tasofa Sya'banu fala tasumu. Bila sudah separuh bulan Sya'ban, maka kamu jangan lagi berpuasa. Nah, ini hadis ini dijelaskan oleh ulama, memang tidak boleh berpuasa ini malam yasilhu bima qablahu, kalau tidak disambung dengan hari sebelumnya, atau lam yuwafiq adatahu, aw lam yuwafiq an-nadrin aw qada'in walau an-naflin. Kalau tidak bertepatan kebiasaan dia puasa, atau tidak bertepatan
ada nazar yang harus dilaksanakan pada setelah nisfu Sya'ban, atau bukan qadha, meskipun qadha dari puasa sunat. Tapi kalau semua memang itu kebiasaan dari dia puasa seperti Senin Kamis atau hari bid, hari-hari putih 13, 14, 15, atau dia nazar atau qadha, meskipun qadha sunnah, ya ini boleh saja dilaksanakan. Jadi sampai kata ulama, wa mahallul hurmati malam yasil sauma ma ba'da nisfi bima qablahu. Ini haramnya selama dia tidak menyambung kepada puasa hari yang sebelumnya. Fa in wasalahu bihi walau biyaumin nisfi bi an shoma khamisa asyrata wa taliyaihi wastamara ila akhir syahri fala hurmata. Adapun kalau dia sambung dengan hari sebelum tanggal 15, seperti dia puasa tanggal 15-nya persis dan 2 berikutnya dan lanjut sampai akhir bulan, itu menurut ulama tidak jadi mengapa atau tidak haram. Hadirin rahimakumullah, atau sahabat taqwa rahimakumullah. Oleh karena itu, dari uraian tadi, kalau memang kita tidak biasa puasa Senin Kamisnya, atau tidak biasa puasa hari bidnya, atau bukan karena ada nazarnya, bukan karena qadha, maka ya sebaiknya sudah jangan berpuasa. Justru kita siapkan diri untuk berpuasa Ramadan. Tapi kalau kita terbiasa berpuasa, kita sudah biasa, tidak kaget lagi. Kalau kemarin-kemarin tidak puasa, tiba-tiba setelah 15 ke atas, tanggal 20, 25 umpamanya baru puasa, maka kita khawatir atau dikhawatirkan nanti pas menjelang Ramadannya ini karena tidak dibiasakan puasa, akhirnya mengganggu puasa Ramadan yang akan datang. Tapi kalau sudah disambung dari sebelumnya, artinya sudah terbiasa, ini maka ulama mengatakan tidak mengapa atau tidak haram.